نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini 29 Mei. Saya tadi berangkat jam 10, rada kaget. Ternyata lowong. Saya kan everyday holiday, jadi nggak tahu hari libur sekarang ini. Pas saya datang ke BEC, kok kosong ya? Kan Pak libur, libur naon ini teh? Kenaikan Isa Al-Masih. Wah, maklum atuh hari pensiunan mah tidak tahu libur. Tiap kali libur gitu ya. Nah ini judulnya hari ini pas sekali nih Ustaz. Hari ini kita libur dengan katanya kenaikan Isa Al-Masih. Nah yang akan kita bahas tema hari ini adalah bagaimana kedudukan Isa Al-Masih ditinjau dari Al-Quran dan Bible Ustaz. Kenapa disebut Bible? Ya karena itu adalah kayak perjanjian baru gitu ya. Kalau perjanjian lama itu sebenarnya nggak ada perbedaan. Karena Nabi Isa dalam pandangan Islam, dalam pandangan Quran itu adalah salah satu Rasul utama yang kita hormati dan termasuk rukun iman kan, percaya kepada Nabi dan Rasulnya gitu ya. Jadi kita menghormat sekali kepada yang namanya Nabi Isa. Tetapi pandangan yang berbeda justru dari segi dari pengikutnya. Kalau Islam memandang Isa Al-Masih itu sebagai Rasul, malah disebut dikelompokkan ke Rasul utama. Salah satunya adalah Nabi Isa, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Nah, tetapi dari segi pengikutnya, Isa itu dianggap atau dipandang sebagai anak Allah dan bagian dari Tritunggal. Ya, jadi ada Allah Bapa, ada Allah Anak, Allah Kudus, Roh Kudus. Wah, ini. Nah, tentu saja perbedaan ini sangat-sangat signifikan. Karena jelas Islam memandang qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu esa, tidak ada Allah Bapa, Allah ini, Allah itu. Nah, menarik untuk dibahas dan pembahasannya adalah oleh ahlinya. Kita sudah hadir di sini Ustaz muda kita, Ustaz Kasanova. Ustaz, waduh ini saya tadi apa ini Kasanova atau Kasanova gitu. Kalau Kasanova itu biasanya Pak Haji Dehan biasanya lagu Casanova gitu. Nggak tahu ini Casanova itu artinya, tapi nama yang indah Casanova Humaydi. Beliau adalah ya alhamdulillah lulus dari sekolah Persis juga, dari sekolah kalau sekarang IAI Persis di Cikanitri. Saya dari Dewan Penyantum Sanutan di IAI itu ya, alhamdulillah. Dan beliau melanjutkan studinya di Tokyo di Jepang. Tentu saja pendidikan ini menjadi dasar dan bagaimana kita mengetahui kedudukan Isa Al-Masih atau Nabi Isa atau mereka mengatakan Yesus dari segi dari pandangan Al-Quran dan dari Bible. Ustaz, mengingatkan untuk segera saja supaya kita waktunya. Kita jam 17.40 berapa sekarang maghrib? 47. Insya Allah 5 menit sebelum maghrib sudah kita berhenti ya. Mana Ustaz? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan kembali ya. Nah, terakhir ketemu bulan Ramadan ya. Ya, dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi salah satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, terutama atas akal pikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi yang diamanahkan pada kesempatan kali ini adalah tentang konsep Al-Masih di dalam Al-Quran dan kitab suci umat terdahulu. Anak ini luas banyak, jadi harus paham dulu berkaitan dengan Al-Masih itu memerlukan pengetahuan tentang Judaisme atau keyahudian. Berbicara tentang Yahudi berarti berbicara juga tentang kota Yerusalem, banyak Palestina begitu, takdir kota Palestina, kota Yerusalem di Palestina. Kemudian nanti munculnya ajaran Nasrani, begitu Bang? Ya. Baru nanti ketika Al-Quran turun sebagai muhaimin yang punya hak untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, begitu ya. Nah karena itu saya mulai supados cekap waktu apa? Ini file yang dibuka sudah 6 di Masjid Batur mah genep pertemuannya dia banyak. Tadi soal Kang Ridwan sareng Kang Lulu ketrukeun cenah di dieu. Yang pertama kita sekilas dulu Pak ya, mudah-mudahan selesai 10 menitan ini takdir kota suci Yerusalem. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila membicarakan tentang takdir kota suci Yerusalem, kita harus berbicara mundur jauh ke belakangnya sampai ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberlakukan perjanjiannya. Ada perjanjian dengan Allah itu Pak, Nabi Ibrahim. Intinya Ibrahim sebagai hamba yang istimewa banyak itu diangkat sebagai imam. Nah ini ayatnya Al-Baqarah 124. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna." Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat maksud di sini perintah ya Pak. Perintah yang sulit, dari mengorbankan bapak, kampung halaman, diburon di Babylon banyak oleh penguasa, ditangkap, dibakar hidup-hidup. Kemudian istrinya yang satu diculik di Mesir, yang satu dibiarkan di lembah Mekah ya. Puncaknya adalah menyembelih putra, begitu Pak. Fatamahuna Ibrahim lulus. Karena Ibrahim alaihissalam sudah membuktikan bahwa tidak ada yang dicintai di dalam hatinya melebihi cintanya kepada Allah. Qala Allah berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imaman Ibrahim." Aku akan menjadikan engkau bagi manusia ini sebagai imam, gitu Pak, pemimpin. Qala kata Nabi Ibrahim, "Wa min dzurriyyati," apakah berlaku bagi keturunanku? Qala, Allah menjawab, "La yanalu ahdi dzalimin." Perjanjian ini tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Jelas banyak. Jadi Ibrahim karena hebat, Khalilullah gelarnya, kekasih Allah, diangkat menjadi imam. Dalam tafsirnya nanti imam di sini apa? Pemimpin dalam hal beribadah gitu Pak. Makanya Nabi Ibrahim sebagai imam, berarti orang-orang setelahnya termasuk Yahudi, Nasrani, Islam zaman Nabi Muhammad sampai ke zaman kita ini Pak, otomatis posisinya sebagai makmum. Dan seperti di dalam sholat berjamaah, tugas makmum adalah mengikuti imam. Makanya Ibrahim harus bisa diikuti. Artinya syariat
syariatnya tidak boleh kadaluarsa, harus lestari begitu Pak. Ya. Nah, makanya dalam syariat Nabi Muhammad pun ada ibadah-ibadah yang berasal dari Nabi Ibrahim. Nah, ibadah-ibadah yang berasal dari Nabi Ibrahim itu dikenal dengan istilah milah Ibrahim. Itu banyak di sunan itu kan, mihitan, milah Ibrahim, membangun masjid, berkurban, berhaji, banyak itu milah Ibrahim. Nah, ayat yang sama Pak, ayat yang sama saya temukan juga di dalam kitab orang Yahudi, di dalam kitab Torah. Bapak Ibu kan pernah baca bahasa Ibrani ini ya, waktu Ramadan kemarin kan, jadi sudah bisa Pak Bu ya, silahkan dibaca sama-sama Mas. Ya Bun, jika hukum jawab, boleh baca-baca. Seperti acara kapan ini ya? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat di surah Al-Baqarah 124 tadi mirip sekali dengan di Sefer Bereshit ya, kitab Kejadian atau Genesis bahasa Inggrisnya, di dalam kitab Perjanjian Lama Torah. Dan ini aslinya milik Yahudi, tapi orang Kristen juga punya ya di dalam Bible. Pasal 15 ayat 18 sampai 21 disebutkan pakai bahasa Ibrani ya, jadi dibaca dari sebelah kanan sini. Ini karena saudaranya saudaranya bahasa Arab begitu ya, khas Timur Tengah. Nah ini dibaca Bayom Hahu, pada hari itu Karat Yehwah berkata, Yehwah, tapi Yahudi suka bacanya Adonai gitu ya, Tuanku, karena tidak boleh menyebut Yehwah ini di luar sholat. Abraham kepada Ibrahim, Berit Lemon, dengan mengadakan perjanjian, Lizar Aha Natati, tinggal Pak, bagi keturunanmu Zarah ini kalau di Quran tadi Zuriyah ini, bagi keturunanmu Natati akan aku berikan Eret Hazot, tanah perjanjian ini gitu Pak, bumi ini. Jadi kalau di sini Pak, Ibrahim diberi tanah ya, dan tanahnya itu untuk keturunannya begitu. Dari mana? Minahar Mitzrayim, dari sungai yang ada di Mesir. Sungai apa Pak? Sungai Nil. Sampai Hanahar Hagadol, sungai yang besar itu Nahar Parat, sungai Efrat, yang ada di mana Pak? Di Irak banyak. Berarti membentang luas Pak dari Mesir sampai Efrat. Nah kalau dipetakan sebesar ini, inilah yang sekarang wilayah yang sedang diupayakan oleh negara Zionis Israel itu untuk dikuasai banyak. Karena memang dalam kitabnya tertulis dari Mesir sampai Efrat sampai sini, sampai ke Iran, melewati Irak sampai ke Iran. Jadi tunduk karena kitab suci nanti. Mohon. Terus Pak, ini diberikan kepada keturunan Ibrahim. Nah keturunan Ibrahim kan ada dua jalur. Satu dari Ismail melahirkan bangsa Arab, dari Ismail banyak. Dua dari Ishak melahirkan Bani Israel. Tos gitu tanya singkatnya lah gitu ya. Nah dari Ibrahim Pak itu ke Ismail nanti disimpan di Mekah kan? Jadi wilayah ini dititipkan kepada Ishak ke Yakub gitu Pak. Yakub punya anak 12, betul ya? Karena imam pakai temanya bisa lebih. Nah, Yakub anaknya 12 dari Ishak menikah dengan perempuan namanya Ribkoh. Dalam sejarah dicatat orang Kristen menyebutnya Rebeka. Ribkoh binti Hajar yang melahirkan Yakub. Nah, Yakub istrinya 2, Lea dan Rahel. Lea dan Rahel ini adik kakak Pak ya. Yakub, ini gosip, dikatakan gosip dirinya. Yakub itu bogoh nanti ke Rahel, Pak, salah nama. Gelis Bu, Pak.
Mana buktosna Rahel gelis ibunya Nabi Yusuf. Oh sekak mantelnya, wah tuh gelis satu ibunya Nabi Yusuf. Mun 11-12 sang ibulahnya. Tapi mah gelisnya teu katulungan, ibu ge gelis mau katulungan keneh gitu kan. Aya katulunganna. Karena melahirkan Nabi Yusuf Bu. Nabi Yusuf teh kan kasep pisannya. Kasep teu katulungan, bapaknya kasep kan katulungan keneh. Kami adil paduanana dicemes. Nah sudah, jadi dari dua perempuan ini Nabi Yakub diberi juga hamba sahaya oleh mertuanya Bilha dan Zilpa. Dulu hamba sahaya boleh digauli, maka dari 4 perempuan lahirlah 12 putra Yakub. Yakub karena dipilih daripada kakaknya Esau, jadi Yakub disebut hamba pilihan Tuhan. Bahasa Ibraninya Israel, ya, hamba pilihan Tuhan. Makanya anak cucu Yakub ini disebut Bani Israel gitu Pak Bu. Nanti anak cucu Yakub ini satu anak melahirkan keturunan yang banyak. Sa-RW, sa-desa gitu Pak. Satu anak ini, dan nama anaknya menjadi nama marga, nama suku. Seperti saudara-saudara kita di Medan, gitu banyak ada marganya kan. Nah anak pertama Nabi Yakub adalah Ruben. Sana Ruben Onsu kan. Ini melahirkan suku bangsa Rubini, gitu Pak. 2 putra Nabi Yakub itu Simon, melahirkan suku bangsa Simeoni. 3 Lewi. Dalam bahasa Ibrani waw itu jadi V, jadi suka disebut Levi. Dari sini Nabi Musa lahir gitu Pak. Jadi Nabi Musa itu sanes orang Yahudi mah dari putra keempat Yehuda atau Yuda, melahirkan suku bangsa Yahudi. Kalau Nabi Musa itu bukan orang Yahudi tapi orang Lewi, orang Lewi panjang mah. Cakep Nabi Musa. Tetangga Koko. Nah, suka disebut juga Levi. Konon katanya sekarang keturunannya pun masih ada jualan celana jeans. Nah, itu Pak. Jantan disebut Levis, itu Pak, betul itu keluarga Levi gitu ya. Makanya warna jeansnya biru, warna kebanggaan Yahudi. Halinta ya, bukan Levis. Jin kan. Tersabian namanya. Namun jin nama tersabian seperti tong merah Levis. Levis jin. Mata dina turunan Levis Bu, ayah merek Lea, leres? Itu kan ibunya nih, Lea. Ya, Siti Lea ya. Ya bisnisnya begitu, bisnis orang Yahudi. Tos, nah kelima dari hamba sahaya lahir Dan, melahirkan suku bangsa Dani. 6 Naftal, melahirkan suku bangsa Naftali. 7 Zad, melahirkan suku bangsa Zadiani. 8 Asher, melahirkan suku bangsa Asyeri. 9 dari Lea dulu Isahar, melahirkan suku bangsa Isahar ya. Dan Zabulon, melahirkan suku bangsa Zabulani. Apa dinas sepak bolanya Piala Dunia tahun berapa tuh bolanya namanya Jabulani, yang di Afrika Selatan itu banyak. 2010-nya waka-waka ya. Barulah Rahel dinikahi, karena Lea lebih dulu dinikahi ya, dengan mas kawin 7 tahun ngangon domba gitu Pak. Jadi kayaknya banyak mas kawin kujasa Pak. Beli ke ayam calon menantu Bapak Ibu tidak punya emas, kenapa mas kawin? Nah, kujasa 7 tahun rumah motor mitoha gitu kan lumayan Bapak Ibu, motornya bersih ya, mobilnya begitu. Nah, setelah beres ya mas kawin 7 tahun itu baru Rahel dinikahi. Siti Rahel ini melahirkan Nabi Yusuf dan Benyamin atau Bunyamin. Ya, dalam bahasa Ibrani Ben itu artinya anak laki-laki, Emen itu penutup terakhir. Jadi lalaki, bungsu lalaki gitu banyak. Harusnya Benjamin teh, bungsu lalaki. Terus Pak, nah mereka di zaman Nabi Yusuf itu kan ke Mesir ya, sampai zaman Nabi Musa. Dari Musa kembali lagi ke Palestina, tapi Nabi Musa wafat di tengah jalan. Yang berhasil membawa Bani Israel kembali ke Palestina, ke kota suci Yerusalem adalah muridnya Nabi Musa. Kan Musa Harun wafat banyak. Ada muridnya itu yang di surah Al-Kahfi
pemuda yang menemani Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Ada pemuda yang bawa ikan itu, Bu. Nah, pemuda itu yang nantinya akan menjadi rasul sepeninggal Nabi Musa. Beliaulah yang sukses membawa Bani Israel masuk ke Palestina, namanya Yusa. Mohon, Yusa bin Nun. Nah, orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Kristen menyebutnya Joshua gitu, Pak. Ya, yang bawa ikan di surah Al-Kahfi itu, banyak kapur ayah Joshua nyanyi ikan di obok-obok banyak. Ini ya. Kayak Dalilna kita tengok kan. Joshua nyanyi ikan di obok-obok, Dalilna surah Al-Kahfi gitu, Pak. Nah, Bapak Ibu, maka mereka tinggal di kota suci Yerusalem. Dari Yosua, Yusa bin Nun wafat diganti oleh Nabi Samuel. Itu nabi yang dikisahkan di surah Al-Baqarah ayat 247. Nah, nanti Bapak Ibu baca di rumah 247 surah Al-Baqarah itu tentang Nabi Samuel. Setelah Yusa, ya. Samuel adalah yang mengangkat Raja Tolut. Betul ya? Di Al-Baqarah 247 itu Tolut nanti perang dengan Jalut mati diketepel oleh Nabi Daud gitu, Pak. Nah, masuk ke zaman Daud gitu. Terus di sini penting nih, poin penting tentang Al-Masih, satu dari masa Daud. Kenapa Daud ini masa yang penting, Pak? Bayangkan dari zaman Nabi Adam, Bapak Ibu kan kita diajarkan bahwa tugas manusia di bumi ini dari Adam sudah ditetapkan sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Bukan khalifah Khulafaur Rasyidin, bukan ya? Bukan khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, bukan itu. Karena itu kategorinya Khalifatul Rasulillah. Tapi kalau tugas kita di bumi itu Khalifatullah, ya, perwakilan dari Allah, makanya berat. Nah, Khalifatullah itu Pak Haji kalau dijabarkan oleh para ulama ahli tafsir, tugasnya dua. Satu, qayyimul ibadah, mendirikan peribadahan, betul ya? Makanya disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak bertentangan. Kan ada orang yang mempertentangkan itu, Pak, yang mempertentangkan, ya, orang liberal. Ini yang mana, ini Quran bertentangan, katanya tugas manusia itu khalifah atau ibadah. Ibadah itu salah satu tugas khalifah. Qayyimul ibadah. Yang kedua adalah ta'mirul ard, memakmurkan bumi, gitu, Pak. Jadi bumi silakan diekspor tadi sedemikian rupa. Itu yang dilakukan Nabi Daud. Bayangkan dari zaman Nabi Adam, manusia pertama yang sukses besar, mencapai kesuksesan besar dalam melaksanakan tugas Khalifatullah di bumi itu adalah Nabi Daud. Tidak ada sebelum Daud orang yang berhasil seperti Daud ini. Kenapa? Karena Nabi Daud adalah nabi yang diangkat menjadi raja. Tidak ada sebelumnya. Biasanya nabi dan raja itu bermusuhan biasanya. Betul, Pak ya? Dari zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Isa itu bermusuhan. Fir'aun dengan Musa, begitu ya. Barulah sekarang ada orang yang menjabat menjadi raja sekaligus dia seorang nabi. Maka tugas khalifah itu mudah sekali untuk dilakukan secara kafah, begitu Pak ya. Karena kekuasaan hebat, makanya itu pentingnya menguasai politik banyak. Dalam Islam ada disebut hukum siasat, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Nabi Daud karena hebat begitu ya, Allah memperingatkan Daud. Gitunya membahasa orang mah. Kalau tanya ahun ya, kade gitu tah. Ada syarat menguasai Yerusalem itu. Syarat yang dulu Allah terapkan kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim bertanya tadi ya? Wa min dzurriyyati, apakah berlaku bagi keturunanku? Ini kan semua keturunan Ibrahim. Allah berfirman, la yanalu ahdi dzalimin. Perjanjianku ini tidak berlaku bagi orang yang zalim. Itu diingatkan kepada Daud. Awas Daud, tinggal di Yerusalem ada hukum, yaitu harus soleh, tidak boleh
dolim. Lawan kata dolim kan adil ya, soleh, adil, beres. Nah, kita umat Islam Pak diberitahu oleh Allah nih di surah Al-Anbiya 105. Walaqad katabna fiz Zabur, dan kami sudah tetapkan di dalam Zabur. Itu kitabnya Nabi Daud. Nah, saya punya di rumah Pak, makanya saya kutip ini dari Zabur. Ya, tapi sekarang tidak dibawa Pak ya, karena takut Bapak Ibu pinjam. Jadi di Zabur itu ada apa? Mimba didikri, katanya di Zabur itu tertulis anal ardo yarisuha ibadiyah solihun gitu Pak. Bahwasanya bumi Palestina ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, tolong dihafal dulu aja. Anal ardo yarisuha ibadiyah solihun. Bumi Palestina, bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, saya cari di dalam kitab Zaburnya. Ini kitab Zabur, orang Yahudi menyebutnya Mizmor atau Sefer Tehillim. Orang Kristen menyebutnya Mazmur, orang Islam menyebutnya Zabur. Bahasa Inggrisnya Psalms gitu. Seluruh namanya. Nah, di pasal 37 ayat 29 ternyata sama disebutkan. Ini dibacanya Sadikim. Nah, Sadikim teh Sodikin. Sodikin teh solihin gitu Pak. Orang-orang soleh, orang benar. Yiresu, nama Yiresu teh Pak. Yiresu, ya itu mewarisi Arets. Apa Arets? Bumi al-ard. Bahasa Arab nama ard. Bahasa Ibranina Arets. Bahasa Inggrisnya earth. Eta nih. Masih sama kan? Ard, al-ardu itu earth, itu al-ard, earth. Bahasa Inggris menurutan daras wajib. Mohon daras. Terusnya, jadi hukumnya di Palestina itu harus soleh, tidak boleh dolim begitu Bapak Ibu. Ini dipegang oleh Nabi Daud, dipegang juga oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maksud kata soleh itu adalah tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah, jelas ya. Tauhid, negara itu harus bertauhid. Makanya di kita ada Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah, penerapan syariat tasyrik. Mohon. Jadi harus ada tauhid dan tasyrik. Nah, di kita masih susah ya banyak penerapan syariatnya. Misalkan hukum potong tangan, susah Pak ya. Kan katanya mau korupsinya hilang. Berarti kalau mau hilang, ini solusinya dari Quran, hukum potong tangan. Sudah hilang itu koruptor. Karena semuanya takut tangannya dipotong. Ini hukum potong tangan susah sekali diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena mau korupsi, kan begitu ya, enteng itu ya berpikirnya. Jadi kalau mau diterapkan hukum potong tangan, dijamin insya Allah koruptornya hilang, gitu. Karena hukum potong tangan juga tidak serta-merta Pak ya. Itu dipotong kan dari kelingking dulu, dilihat dari kadar curiannya, gitu ya. Kalau nyuri ayam begitu, nyuri makanan, nah dipotong nih. Mencuri lagi ke sini potongnya. Tapi mencuri lagi, ada yang ke kaki, kelingking kaki. Jadi jangan sampai mengganggu aktivitasnya, kasihan kalau langsung dipotong gitunya. Pak ada caranya begitu, ada urutannya. Jadi Ustaz kelihatan berapa kali korupsinya. Iya, begitu. Kalau yang dicurinya lebih besar Pak, curi unta, curi kambing, ada lumayan banyak kan. Tapi pamin belum dicuri 200 triliun Pak. Potong apanya itu ya? Ya, potong lehernya itu kayak gitu. Terus Pak Bu. Nah, ya, mohon. Nah, karena Nabi Daud itu menjaga, sebentar banyak harus loncat file nih. Maka Nabi Daud itu Pak disebut Al-Masih, itu Pak. Nabi Daud itu Al-Masih. Justru Nabi Isa malah kata Yahudi bukan Al-Masih. Mananya jelas kenapa? Betulnya Nabi Daud ya. Kalau untuk Yahudi betul Pak, Nabi Daud. Al-Masih itu.
Nah, saya kasih bukti ini Pak Bu. Betul. Ini adalah sholawat orang Yahudi Pak. Baca aja. Nah, ada di sini hemat. Jadi orang Yahudi pun suka baca sholawat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan kepada Nabi Muhammadnya, orang Yahudi kepada Nabi Daud dan kepada orang Israel gitu. Nah ini kalau dibaca bunyinya rahimna, rahmatilah kami gitu Pak. Rahimna teh, irhamna kalau bahasa Arabnya irhamna, mirip lah. Rahimna Yahweh Elohenu, rahmatilah kami ya Allah Tuhan kami. Al Israel imeha, ini umat Israel adalah umatmu, rahmatilah Israel umatmu. Be'al Yerusalem iriha, dan rahmatilah kota Yerusalem iriha, kotamu. Be'al Sion, dan rahmatilah bukit Sion. Miskan kebodiha, tempat peribadatanmu, tempat kudusmu. Bukit Sion itu ayat komplek Al-Aqsa banyak gitu ya. Be'al Malkut, dan juga rahmati kerajaan Bet David, keluarga Daud gitu Pak. Tadi kan Lewi jatan Levi banyak, Wau teh jatan Vi, Daud jatan David. Nah iya. Bet David, keluarga Daud. Siapa Daud itu? Mesiheha, Al-Masihmu. Jadi Nabi Daud itu disebut Al-Masih. Kayak berarti naon Al-Masih itu? Gitu banyak. Nah sebetulnya ini ada langgamnya begitu Pak. Kalau Yahudi membaca ini langgamnya seperti ini. Rahimna Yahweh Elohenu al Israel immiha be'al Yerusalem miriha be'al Sion miskan kebodiha be'al Malkut Bet David Mesiheha gitu. Bapak Ibu mah tak ada apa? Atau saya Allahumma sholli ala Muhammad Rahman. Tong sholawat kan Nabi Daud. Kan kalau masuk Israel aman San. Tapi mau ditewak gitu Pak. Kita kalau kayak kita ngajelis tapi pura-pura rahimna. Ya. Nah, terus banyak. Nah, ini bukti Daud menjadi Al-Masih. Terus Pak, singkat cerita Nabi Daud dilanjutkan perjuangannya oleh Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, sepeninggal Sulaiman, aneh Pak, ternyata tidak ada lagi nabi yang menjadi raja gitu Pak. Nih Nabi Sulaiman membangun Masjid Al-Aqsa ya Pak ya, kita tidak bahas itu ya. Intinya setelah Sulaiman wafat, banyak nabi-nabi yang diutus. Kan Sulaiman itu di abad ke-9 sebelum Masehi banyak. Berarti kalau maju ke sini itu mundur kalau sebelum Masehi kan. Abad ke-8 sepeninggal Sulaiman ada diutus Nabi Amos. Nabi Amosnya bukan raja Pak. Ini dari kalangan orang miskin sederhana. Jadi Daud ke Sulaiman itu bapak dan putra Yahudi itu sudah jadi mindset kalau Nabi itu Al-Masih juru selamat, ini Daud Sulaiman baru kami terima gitu Pak. Tapi sepeninggal Sulaiman Allah kembali mengutus Nabi dari kalangan miskin. Makanya kurunyung Nabi Amos saha eta ngaku Nabi Mang Amos ya. Dikebukan Pak gitu. Dia dikeroyok, ditolak. Miskin. Siapa kamu Amos? Nabi mah tuh Daud Sulaiman jadi raja. Ini masa Nabi bohong gitu Pak. Muncul lagi Nabi Yesaya. Nah ini Nabi Yesaya itu adalah Nabi pertama yang dibunuh Pak, betul. Ya karena Yahudi geram ini loban ngaku Nabi cenah. Padahal Sulaiman juga punya anak. Namanya Rehabem. Rehabem juga jadi raja, tapi tidak diangkat menjadi Nabi. Rehabem teh tos GR tos PD Pak Haji. Wah, berangeun ayeuna jadi Nabi. Ternyata Jibril teh sumping-sumping gitu Pak. Ya. Sumping nanti Kak Nabi Amos, Nabi Yesaya, Hosea, Micha. Abad selanjutnya
Nabi Nahum, Jefanya, Habakuk, Yeremia. Yeremia ini kalau orang Kristen menyebutnya Jeremy. Mohon Bapak Ibu. Makanya orang Kristen suka menamai anaknya Jeremy. Bisa Jeremy Thomas. Oh kamu ayah Jeremy Thomas. Ayah nama ayah Jeremy Teti. Mohon. Kan benten nanti Jeremy Thomas mah kasep, gak? Jeremy Teti mah si Bu Teti. Mohon. Jumlah mulai. Kemudian ada Nabi Yehezkiel. Nah, pokoknya di jalan suci mah hotel Yehezkiel depannya. Terus Bapak Ibu, maka disinilah Bani Israel tidak bisa menjaga kesolehannya. Dari zaman Nabi Amos sampai ke Yehezkiel, mereka sering membunuh para nabi. Kan Bapak Ibu pernah dengar ya, Yahudi Bani Israel itu suka membunuh nabi. Kan tidak bisa dipahami, nabi dibunuhnya. Ini masalahnya Pak. Nabi yang datang setelah Sulaiman tidak ada lagi yang menjadi raja. Orang miskin itu yang menyebabkan Yahudi tidak mau terima Pak. Nah bohong terima. Nah makanya dalam akidah Yahudi Al-Masih itu adalah nabi yang menjadi raja. Juru selamat gitu Al-Masih. Ya. Saya pernah mengikuti kelas online banyak dengan orang Yahudi. Nah, kata Rabbi Tovia Singer namanya. Terus ada murid-muridnya seperti salah satunya guru saya ya, Ustadz Profesor Dr. Menahem Ali. Itu beliau dulunya Yahudi Pak, cuma masuk Islam, alhamdulillahnya Prof Menahem. Juga ada Bang Beni, itu Yahudi dari Bekasi ada. Nah kita memperbincangkan tentang Al-Masih itu di kajian online banyak. Itu kata orang Yahudi, Al-Masih itu juru selamat. Itu ada 3 sosoknya Pak. Bisa Nabi, begitu Pak. Seperti Musa. Musa itu Al-Masih bagi Yahudi. Karena menyelamatkan Yahudi dari Mesir ke Palestina. Dia juru selamat, tokoh yang pahlawannya begitu yang menyelamatkan. Bisa juga raja seperti Tolut tadinya yang diangkat oleh Samuel. Bisa juga imam nanti Pak. Itulah imam-imam yang agung. Seperti Nabi Zakaria dulunya imam ya, sebelum jadi nabi. Terus Imron juga imam. Nah, jadi antara 3 ini Pak, Al-Masih itu apakah nabi, raja atau imam? Pokoknya perannya harus menyelamatkan Bani Israel begitu. Nah, di masa-masa ini mereka kehilangan mana Al-Masih itu. Ada juga orang-orang yang mengaku jadi nabi, orang miskin ini. Maka syarat kesolehan yang sudah dijaga sejak zaman Nabi Daud itu dilanggar. Nabinya dibunuh dan Al-Quran juga menyebutkan mereka suka mengubah-ubah isi kitab suci. Contoh yang lucu diubah apa Bapak Ibu? Ayat pengharaman babi. Nah, ayat babi itu ada ya dalam kitab Yahudi. Kalau dilihat bahasa Ibraninya itu babi secara mutlak Pak, khonazir atau khonzir. Kalau dalam bahasa Quran hinzirnya babi. Tapi dalam terjemahannya, termasuk dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu tidak disebut babi, tapi ditambah kata hutan. Jantan babi, hutan. Diharamkan bagimu memakan daging babi hutan gitu Pak. Dupit babi hutan naon? Bago. Cele anu warna tidak nu dileuweung Pak, nu cabrik, anu silungan, nu susuruduk gitu. Sedangkan yang diternak yang warna merah muda itu jadi bisa dimakan karena bukan kategori babi hutan. Pinternya banyak. Tinggal tambah kata hutan gitu. Kok Bapak bade? Quran surah Al-Maidah Uriman alaikumul gitu nya, Maidatu walahmul hinjir, ta'alamul hinjirnya ditulis babi hutan. Waduh, besok kita makan. Nauzubillah min dzalik banyak. Nah, ternyata Bapak Ibu disebutkan di dalam Quran nih, janji Allah kepada bangsa Yahudi. Ini sudah mau masuk ke masa Nabi Isa Pak ya?
supaya jelas dulu. Mohon maaf, Allah menyebutnya dalam surah Al-Isra, Pak. Sebentar, ini Al-Isra ayat keempat. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Kami sudah menetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab mereka. Latuf siduna fil ardi marotain, bahwasanya mereka akan merusak. Asad mufsid, latuf siduna. Kerusakan apa yang dimaksud? Kerusakan tadi menjaga syarat kesolehan. Kan tadi harus soleh ya. Tinggal di Palestina harus soleh. Kalau tidak soleh bagaimana? Mohon maaf ya, tinggal di Bandung harus soleh tidak? Ya sambil kata soleh, Pak. Lalu apa bedanya dengan Palestina? Kalau di Palestina, kalau kita melanggar kesolehan langsung dihukum begitu, dihancurkan dan diusir keluar. Benten sekarang di Bandung mah Jalmi Doraka langsung dihukum tuh. Nya aya nu langsung teu gitu, Pak. Misalkan kalau wali kota Bandung melanggar gitunya kesolehan, tidak menerapkan hukum, gubernur gitu ya. atau gubernur gitu tanya. Apakah langsung turun azab gitu? Henteu. Di Palestina mah turun, Pak. Turun bisa. Jangan main-main di Palestina, itu luar biasa, Pak. Allah langsung berjanji, lihatnya. Kami sudah tetapkan kepada Bani Israel, mereka akan merusak marotain 2 kali. Wala ta'luna uluwal kabiro, dan akan melakukan kesombongan yang besar. Di ayat kelimanya Al-Isra ayat kelima, fa idza jaa wa'du ulahuma. Kan kerusakannya 2 kali tadi. Tinggal Bapak Ibu tokeng ngalamun dia tinggal. Kerusakannya latuf siduna fil ardi, membuat kerusakan di bumi Palestina, marotain sebanyak 2 kali. Kalau yang pertama terjadi gitu, Pak, ya. Nah, ini maksud ayat itu begitu. Fa idza jaa wa'du ulahuma, dari 2 itu kalau yang 1 terjadi, lihat apa hukumannya. Kerusakannya kan 2 kali. Kerusakan pertama terjadi itulah dari zaman Nabi Sulaiman ke zaman Nabi Yeremia tadi. Mereka membunuh nabi, mereka mengubah kitab suci. Allah mengatakan ba'asna lakum ibadalana uli ba'sin syadid. Kami akan mengutus orang-orang yang mempunyai kekuatan yang besar. Fajasu khilala diyar, mereka akan berkuasa di tengah kampungmu, yaitu dijajah. Wa kana wa'dan maf'ulan, dan itu janji yang sudah terpenuhi ketika Quran ini turun, sudah terjadi penghancuran itu. Pak, tadinya nabi-nabi ini dari zaman Sulaiman melanggar terus, kesolehan tidak dijaga. Maka di zaman Nabi Yehezkiel dan Nabi Yeremia ini, Yerusalem, Palestina, Bapak Ibu, dihancurkan. Oleh siapa? Oleh kerajaan Babilonia. Babilonia teh Pak, kami ayeuna nama Irak, namanya. Itu kampung halamannya Nabi Ibrahim, Pak. Jantan diserang ku lembur akina tanya. Sumun. Jika abdi orang soreang Pak, aslinya orang Sunda. Mohon pun bapak pun aki di Majalaya, Majalaya nyerang soreang tidak gitu, Pak. Mohon. Nah ini Babilon, Pak. Punten Bapak Ibunya nami we Lasanopa teh sanes Pak, itu singkatan. Mohon abi harus takun Bapak naon sih nami teh nya batu teh arane heuh jadi age isin jadi Lasanopa. Jadi cenah singkatan jangan naon Lasanopa teh lalaki Sabtu November akhir gitu. Terus Baji. Mari abi borojona sasi November, Pak. Akhir dinten Sabtu. Budak lalaki ya kan? Lalaki Sabtu November akhir Lasanopa gitu. Karena keluarga kami dari kakek ya menamai anaknya begitu semua. Modern kan. Oh gitu Pak Haji. Contoh nih adik sepupu saya ya, itu namina cucu kakek pertama tuh, saya cucu ketiga ya.
namina nu cucu pertama itu Senriko Baginda Munggaran. Mohon. Itu singkatan semua Bu. Senriko, Sente, Sabar Enden, kan Putra Enden. Riko nanti Ridho Kolot gitu kan. Dan Senriko teh Sabar Enden Ridho Kolot. Baginda kan Senriko Baginda Munggaran. Baginda itu pemberian kakek, Bagea Incu datang. Bahagia cucu lahir begitu. Munggaran juga hiji, dan Senriko cucu pertama, saya ketiga. Cucu kedua namanya Alinda. Singkatan anak Lia Jendang. Cucu keempat itu adiknya Senriko, namanya Sengisha. Sabar Enden, Gimbir sampula warga. Pak Borojo ribu sarerea gitu Pak Haji. Visioner. Mohon. Ada yang namanya Salva Ismi, singkatan Salat Pardu Isra Mi'raj. Karena lahirnya pas malam Isra Mi'raj. Adik saya juga ada yang bernama Sendri. Itu singkatan Senen di Adewarti. Borojona di Dokter Adewarti di Margahayu. Eta namanya dokter cacanak, Pak. Bisa aja gabung dengan. Mohon. Nah yang hebat itu Bapak Ibu ada yang namanya Arno. Wah kaya si Arno. Ya, Mang Arno. Nah Arno itu kenapa dinamai Arno? Borojona dina beca. Jadi ibunya naik beca sudah kerasa naik pada Borojo naik beca pas cari dina beca nolol. Si Mas kakak Borot kepala anak itu nolol Pak. Hari pas ditoo, hari lo nolol Arno. Betul. Namanya Arno itu Ariel nolol. Makanya nulisnya Arno udah L nggak pakai D ya. Nah gitu Pak. Dan abdi kebagian masalah Pak puntennya. Nah itu lagi satu. Tangguh deh banyak ke Babylon ya. Di Babylon yang namanya. Mohon Babylon. Ini pernamaan sampai saya sih dan Oh gitu, insya Allah siap. Tapi abdi nyobian Pak Haji nggak ada mau tiasanya. Kena pun aki mana. Nah Babylon ini Bapak Ibu Irak sekarang itu dulu menyerang Yerusalem. Tentu saja Allah itu berkehendak dengan ada sebab-sebab ya di bumi ini. Babylon ini menyerang Yerusalem bukan perintah Allah langsung, tidak. Karena Babylon ini kan orang-orang penyembah berhala banyak. Jadi mereka datang ke Yerusalem dengan niat untuk memperluas wilayahnya. Tosnya singkat cerita, hancurlah bait suci pertama Masjid Aqsa yang dibangun Nabi Sulaiman. Banyak hancur oleh Babylon tahun 577 sebelum Masehi. Dari situ Bani Israilnya diculik Pak, diculik ke Babylon. Nah ini dirampas, perempuan-perempuannya dinikahi, anak-anaknya ya. Nah, laki-lakinya diculik, jadi budak. Nah Babylon kan peradabannya dulu sudah maju ya. Kalau sekarang seperti Rusia, ya, Amerika begitu sudah maju lah dulu Babylon. Maka Bani Israel dulu Pak, nah pernah tinggal di Babilonia. Tuh Pak, selama kurang lebih 70 tahun. Jadi menderita seperti di Mesir. Nah, makanya di dalam surah Al-Baqarah itu waktu Nabi Musa memberikan manna dan salwa itu ya, kan Bani Israel protes, mana cenah bawangna tuh, bawangna, sayurna, rempah-rempahna kan gitu ya. Minta kepada Allah atau Musa cenah masak daging hunkul cenah dah hanyir. Aduh, cek Nabi Musa. Apa kamu mau meminta yang rendah bawang karetnya untuk menggantikan yang lebih baik? Ihbitu Misron, kan itu Allah berfirman gitu ya. Duh balik dari siapa Mesir itu seolah kamu durhaka kepada Nabi Musa, kamu pulang lagi ke Mesir. Selalu begitu ancamannya Pak. Ketika mereka tidak mau soleh, Allah usir dari Palestina, balik dari ke negara orang lain, dan di sana mereka menderita. Nah Bapak Ibu, maka mereka di sana 70 tahun sampai generasi-generasi durhaka itu meninggal, diganti dengan generasi muda yang soleh di Babylon, tapi sebagai budaknya. Nah disinilah diutus satu orang nabi Pak di Babylon,
Jadi ada Bani Israel diutus Nabi di Irak, banyak. Dan Bapak Ibu harus ingat nama Nabi ini. Namanya Nabi Daniel. Kenapa harus ingat? Karena Nabi Daniel ini mukjizatnya dia banyak menceritakan tentang masa depan. Termasuk Nabi Daniel inilah yang mengkisahkan tentang kedatangan Isa Al-Masih. Tapi Nabi Daniel tidak menyebut namanya Isa, tidak. Hanya menyebut gelarnya Al-Masih. Nah, kata Nabi Daniel nih, akan datang seorang yang diurapi, diurapi Al-Masih, seorang raja yang menyelamatkan Bani Israel dari penindasan di Babylon ini. Tuh Pak, ini bahasa Arabnya. Surat Daniel menyebut Al-Masih Ar-Rais. Al-Masih yaitu orang yang diurapi, dilantik sebagai juru selamat. Terus Pak, nah makanya Al-Masih kata para ulama Islam adalah Al-Mansur, orang yang diusap, diurapi, diminyaki, bimisliduhni dengan semacam minyak suci, wabil barakati dengan keberkahan, liyakuna malikan karena diangkat menjadi raja, au nabiyan atau diangkat menjadi nabi, gitu Pak. Jadi dulu itu kan Bani Israel punya tradisi dari nabi ke nabi yang lain itu diwariskan banyak. Itulah disebutkan mereka sebagai the chosen people, orang-orang terpilih. Al-Quran pun menyebutkan wa inni faddaltukum alal alamin, dan kami mengutamakan kamu dari semesta alam. Apa maksudnya? Bukan rasis. Kata Siti Aisyah, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksudnya Allah memilih bangsa Yahudi dari semesta alam? Bahkan perempuan terbaik saja Siti Maryam orang Yahudi. Kata Nabi, kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap nabi mereka meninggal, Allah ganti dengan nabi yang baru. Nah, jadi ketika ada nabi, kadang-kadang ketemu dengan penggantinya. Nah, mulai sekarang saya pensiun, lain saya mau muktamar tema gentos ketua PP gitu ya. Maka ketua ini dilantik kan. Nah, begitulah dulu Bani Israel, nabi itu dilantik Pak. Dilantiknya pakai minyak suci, diurap begitu, ada ritualnya itu. Itulah juga makna Al-Masih itu Pak, yang diurapi, yang dibalur, ya. Nah, itu makna secara bahasanya kan ya. Tapi secara istilah adalah juru selamat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan akan kedatangan Nabi Isa Al-Masih yang akan tadi disebutkan oleh Nabi Daniel akan datang. Itu bergembira Pak, Bani Israel gembira sekali. Wah, berarti anu jiga Daud bakal datang deui. Mohon raja nabi gitu Pak. Nabi jadi raja. Yang selama ini kami menunggu-nunggu dari setelah Sulaiman meninggal itu tidak ada begitu. Makanya mereka bergembira akan datang lagi Al-Masih gitu Pak. Ya. Nah, disinilah datang Nabi Isa Al-Masih. Nah, Bapak Ibu lihat nih. Kata Nabi Daniel, Al-Masih itu akan melakukan 4 tugas. Ini kalau hafal bagus ya. Karena Zionis ini kurikulumnya Pak, apa? Master plan-nya. 1, Al-Masih itu kata Nabi Daniel harus membebaskan Yerusalem dari penjajahan. Pokoknya Yerusalemnya direbut kembali. 2, Al-Masih akan mengembalikan semua Yahudi Bani Israel pulang ke Yerusalem. Ngumpul dari itu jika zaman Nabi Yusuf bin Nun tadi. 3, Al-Masih itu akan membangun kerajaan Israel Raya. 4, seperti di zaman Daud dan Sulaiman, kita akan menguasai dunia kembali dari Yerusalem. Kan Nabi Daud hebat banyak kerajaannya, Nabi Sulaiman juga akan kembali masa-masa itu. Maka bergembiralah. Tapi yang datang Isa bin Maryam
Itu sahanya cenah bapak anak eueuh teh kamar. Kecewa ya. Kecewa. Beunghar henteu gitu Pak. Ini mah juga emang Amos nu mangkuk nah we atuh. Gebugan deui wae gitu. Digebugan deui Nabi Isa teh Pak. Bisa dipahami ya? Kenapa Nabi Isa disalibkan, dibunuh? Iya cenah kieu wae nu datang teh cenah gitu. Kieu Nabi yang jadi almasi itu lah. Gitunya. Gitu Pak, singkat ceritanya. Maka Al-Quran, kenapa di Quran tidak bahas Al-Masihnya di zaman Nabi Daud? Daud tidak disebut Al-Masih di Quran. Sulaiman tidak, gitu kan? Samuel, Tolut tidak. Tapi Quran menyebut Isa Al-Masih. Itu Quran menjawab, Al-Masih yang kamu tangkap disalibkan itu dulu, Isa itu Al-Masih yang benar, gitu Pak. Memang akan menjadi nabi sekaligus menjadi raja. Tapi karena ditangkap dan disalibkan, maka Allah tarik dulu, diselamatkan ke langit. Maka janji sebagai Al-Masih, Nabi dan menjadi raja itu akan direalisasikan di kedatangannya yang kedua gitu. Kan nanti ya Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya, Nabi Isa akan memimpin kita dengan adil, membagikan harta-harta, tidak ada yang putus sedekah, kan gitu ya. Nah itu memang terjadi Al-Masihnya itu Nabi Isa, tapi engke dapungan ditewak kabur. Allah selamatkan dulu, nanti kita bisa bahas di dimensi langit yang mana disimpannya mah. Karena menurut Nabi Isa sampai sekarang beliau baru sebentar itu di langit. Ada yang disebut dengan relativitas waktu. Karena Nabi Muhammad bersabda Isa tidak menua meskipun 1 hari. Padahal di bumi sudah berlalu 2000 tahun gitu Pak. Nah Bapak Ibu, Pak Haji, saya sudah berusaha seefisien mungkin. Tapi waktunya habis ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya Nabi Isa-nya ya. Nah, jadi kita paham apa urgensitas kehadiran Nabi Isa Al-Masih itu. Latar belakangnya, maksud tujuan disebut Al-Masihnya, begitu ya. Mohon maaf tidak bisa. Kalau mau dilanjutkan pada maghrib ayo ya. Tapi masalah saya gitu lah. Tapi kalau Bapak Ibu kan ada yang selalu mau buka dulu silakan. Saya kira bertanya pagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini luar biasa ilmu ini Ustaz. Saya hanya kesimpulannya mungkin di luar itu. Pantas yang namanya Yerusalem, mungkin kalau kita menyebutnya Al-Quds ya. Kalau Yahudi nyebutnya Yerusalem apa? Haikal Sulaiman. Ya, itu tiga agama ini memandang Yerusalem itu sebagai kota suci. Makanya konflik itu tidak akan berakhir sampai kiamat juga. Islam memandang kota suci ketiga, terus ini Israel memandang, Yahudi memandang kota suci paling pertama, dan Kristen menganggap itu adalah sebagai kudusnya di sana. Luar biasa sayang ini kita harus datang lagi nanti untuk melanjutkan. Saya tidak akan komentar karena sudah maghrib, tapi terima kasih ilmunya luar biasa. Kita membuat olahok ya sampai Haji Aan mata seberapa kali saya salawat. Al-Ustaz atau nuhun jazakumullah khairan. Ilmunya luar biasa. Insyaallah kita akan bertemu kembali nanti Ustaz melanjutkan, karena ternyata ini baru dikupas dalam perspektif yang tadi itu, belum dari segi mereka kenapa Yahudi itu kenapa ini, kenapa Kristen ini, kenapa Islam begini, masing-masing punya latar belakang yang egonya ya tentunya akan keluar. Ini adalah otakku gitu ya. Ustaz atur terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, seperti tadi diumumkan, Kamis yang akan datang kita libur karena hari Arafah, Saum Arafah, dan besoknya kita akan Kurban. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 12 ya, 12 Juni ya. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.